Larasati kembali lagi dalam Diklat Jarak Jauh bersama Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan kita perubahan sosial budaya, ya pastinya memang tadi Bapak sempat katakan adanya hubungan dengan masyarakat luar. Tapi bagaimana kita untuk melakukan filterisasi agar kita juga jangan sampai terkena dampak negatifnya begitu. Sebenarnya ini kalau untuk memfilter dampak perubahan sosial pengaruh budaya dari luar ini kembali kepada yang 3 komponen tadi itu. Adanya integrasi pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan orang tua. Nah, kekompakan atau kerja serasi dari semua komponen ini akan bisa memfilter. Dan kembalinya kepada para pendidik ini, tanggung jawab Bapak Ibu selaku pendidik adalah memberikan arahan kepada siswa pembinaan. Bagaimana apa yang datang dari luar itu, banyak yang positifnya, tetapi ada juga dampak negatifnya. Nah, dampak positifnya jelaskan kepada siswa itu. Supaya mereka lebih rasional, lebih bisa menerimanya. Akan tetapi dampak negatif di balik itu semua juga harus dijelaskan. Sehingga siswa itu mampu memilih dan memilah mana yang bisa diambil untuk kemajuan, mana yang harus dihindari. Dan tentunya dalam hal ini peran para pendidik, terutama guru-guru agama ini, yang harus memfilter. Dan tentunya kembali ke diri masing-masing. Bagi mereka yang anak-anak ataupun siswa-siswa yang tentunya sudah dewasa dalam pengertian dari menengah ke atas, SMA itu sudah bisa memilih sebenarnya. Akan tetapi masa remaja itu masih masa dalam transisi. Memilih dan memilah itu kadang-kadang kalau tidak diarahkan dia itu bisa salah pilih. Dan masanya dia penasaran pada sesuatu itu, sesuatu yang baru, dan kadang-kadang kalau dirahasiakan itu semakin ingin dicari. Semakin ingin. Makanya peran media massa juga ini, yang ketika misalnya memberikan suatu berita ini tolong dijaga. Bahkan semakin diberitakan membuat orang penasaran, semakin mencari. Nah, proses ingin mencarinya inilah kadang-kadang di luar kontrol orang tua, di luar kontrol guru. Mengenai prinsip hidup dalam hal ini adalah agama begitu. Nah, barangkali salah satunya. Karena itu agama adalah keyakinan masing-masing. Dan ya saya yakin semua agama itu tetap tujuannya untuk membuat kebaikan. Karena untuk membuat kebaikan ini banyak langkah-langkahnya diantaranya. Salah satu pendidikan dikembalikan kepada agama. Satu sisi pemerintah dengan tugas dan kewenangannya untuk mensensor atau menfilter apa-apa yang masuk dari luar yang nantinya berdampak negatif. Lembaga pendidikan juga harus memberikan arahan, memberikan pengetahuan, artinya bukan disembunyikan tapi diberikan penjelasan, tapi diberikan arahan. Ini loh dampak positifnya, inilah dampak negatifnya. Mana lebih besar? Apa dampak positifnya, dampak negatifnya? Sekiranya dampak positifnya lebih besar, kenapa tidak? Kita ambil manfaatnya. Setuju sekali tadi Pak. Diberikan penjelasan tetapi juga dengan arahan. Itu dia yang diperlukan oleh generasi muda. Karena semakin ditutupi, semakin penasaran, semakin pengen dicoba. Kalau baik nggak apa-apa ya Pak ya. Tapi kalau ternyata negatif, kita lanjutkan kembali. Tadi sedang membahas mengenai dampak perubahan sosial terhadap perilaku masyarakat. Dampak positifnya tadi. Dampak positifnya ini ya. Ada 2 karena ya. Ada 2 ya. Baik, bagaimana Pak? Nah, sekarang dampak negatif dari sebuah perubahan itu diantaranya adanya pergeseran nilai. Nah, salah satu pergeseran nilai ini terasa pada masyarakat pedesaan. Yang tadinya ketika misalnya dengan masyarakat itu hubungan itu sangat kental dengan mudah, kapan bisa bertemu, tetapi dengan adanya perubahan, pola kerja yang berbeda, akhirnya pertemuan dengan tetangga itu kadang-kadang pada waktu-waktu tertentu. Karena mengingat punya jam kerja masing-masing, itu salah satu. Baik, kita percepat. Kemudian terjadi kesenjangan sosial ekonomi, adanya pencemaran lingkungan akibat industri, ya, semakin banyak industri, pencemaran juga semakin ada. Meningkatnya kriminalitas, ya, meningkatnya kenakalan remaja akibat pengaruh-pengaruh tersebut, menimbulkan goncangan budaya atau cultural shock, misalnya. Juga terjadi penyimpangan budaya atau istilahnya cultural lax di situ. Ini adalah dampak-dampak yang diakibatkan dari adanya perubahan sosial secara dampak yang dirasakan negatif, ya, terhadap masyarakat itu diantaranya. Kalau hitung-hitungan mungkin sebenarnya bisa dikategorikan Pak, lebih banyak mana dampak negatifnya pada dampak positifnya sebenarnya? Sebenarnya kalau pembangunan teknologi dan informasi itu sebenarnya banyak dampaknya positif. Ketika dimanfaatkan pada memang hal untuk kemajuan. Tetapi dampak negatif ini pada sisi lain tetap sekecil apapun harus dibendung. Jangan sampai dari yang kecil ini akan merebak menjadi besar. Karena segala sesuatu dari yang kecil dulu baru besar seperti itu. Baik, Pak, sayang sekali waktu kita sudah habis dan kita harus sudah sampai pada kesimpulan dari topik bahasan kita kali ini, perubahan sosial dan budaya.
Baik pemirsa peserta diklat di rumah, pada dasarnya pada pertemuan ini dapat saya simpulkan misalnya perubahan itu suatu hal yang mesti terjadi. Perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Akan tetapi bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita mensikapi terhadap perubahan tersebut. Banyak hal yang positif yang bisa kita ambil dari perubahan, akan tetapi ada juga dampak negatifnya. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan yang positifnya dan kita meminimalisir hal-hal yang negatifnya. Barangkali itu saja. Baik, terima kasih banyak Pak Marjuki untuk penjelasannya kali ini mengenai perubahan sosial dan budaya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak juga untuk Anda yang selalu setia bergabung bersama kami dalam Diklat Jarak Jauh bersama Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya Larasati, Pak Marjuki dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Tetaplah bersama Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.